Ksatria pemabuk pemburu syahid, Abu Mihjan Al-Saqafi, sahabat Rasulullah yang sulit meninggalkan minuman keras sejak masa jahiliyah, namanya sudah menjadi langganan terdakwa hukuman cambuk berkali-kali pada masa Rasulullah hingga Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab karena meminum khamr. Namun ia juga seorang pejuang tangguh yang selalu turun ke medan perang dan tidak pernah absen, yang mendambakan mati syahid. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terjadi peperangan melawan bangsa Persia di Qadisiyah. Umar menunjuk Sa'ad bin Abi Waqqash sebagai panglima dengan pasukan 4.000 orang menghadapi 130.000 pasukan Persia dipimpin Rustum. Berita ini terdengar oleh Abu Mihjan, namun karena dia seorang pemabuk, Khalifah Umar menyuruh agar dia diasingkan sebagai hukuman tambahan. Namun, Abu Mihjan tak tinggal diam. Ia kabur dari pengasingan dan menyusul pasukan muslim ke medan perang. Setibanya di Qadisiyah, ia meminta izin Sa'ad bin Abi Waqqash untuk berperang dan diperbolehkan. Sa'ad bin Abi Waqqash tidak dapat terjun langsung ke medan pertempuran karena menderita bisul di sekujur tubuhnya dan hanya bisa mengomandoi dan memberi arahan pasukan dari sebuah tenda di dataran agak tinggi. Peperangan akhirnya pecah. 4.000 pasukan muslim melawan 130.000 pasukan Persia. Tentu bukan hal mudah membuat pasukan muslim kewalahan, terutama karena pasukan Persia memakai strategi menggunakan gajah untuk menakuti kuda perang yang ditunggangi kaum muslimin, sehingga tidak berani maju. Setelah pertarungan sengit, akhirnya kedua belah pihak menarik mundur pasukan untuk beristirahat. Saat pasukan mundur, godaan khamr atau minuman keras menghampiri Abu Mihjan. Tak kuasa menahan diri, ia meminumnya. Saat yang mengetahui hal itu segera memerintahkan agar ia dikurung. Abu Mihjan pun menyesali perbuatannya dan melantunkan syair penuh harapan akan jihad dan pengampunan. Sedih menyelimuti hatiku karena aku terbelenggu di balik jeruji besi. Istri Sa'ad yang mendengar syair Abu Mihjan, ia merayu dan memohon agar istri Sa'ad itu mau melepaskan dirinya agar bisa berperang lagi. Dan dia berjanji jika tidak mati syahid di medan perang, maka ia akan kembali ke kurungan lagi. Mendengar itu akhirnya istri Sa'ad bin Abi Waqqash melepaskannya dan memberikan kuda perang berwarna hitam milik suaminya yang bernama Balqa. Di medan pertempuran kaum muslimin, kesulitan menembus baris pertahanan musuh, meskipun bala bantuan telah datang, yang dipimpin Al-Mutsannad dari Irak, dan pasukan dari Yarmuk dipimpin Khalid bin Walid. Tiba-tiba Abu Mihjan melesat ke medan tempur dengan wajah tertutup kain. Ia menerjang barisan musuh dengan keberanian luar biasa, mengobrak-abrik pertahanan Persia. Pasukan muslim yang sebelumnya terdesak mulai bersemangat kembali. Saat yang melihat aksinya dari kejauhan bergumam, "Jika Abu Mihjan tidak di kurungan, pasti itu dia. Dan jika Balqa tidak ada di kandangnya, pasti yang ditungganginya itu Balqa." Pertempuran pun berbalik. Dengan semangat baru, pasukan muslim menggempur Persia, hingga akhirnya pimpinan pasukan Persia Rustum terbunuh, dan kemenangan diraih. Seusai perang, Abu Mihjan kembali ke kurungannya, menepati janjinya, dan ia bertobat dari kebiasaan mabuknya. Hanya ampunan Allah yang ku harapkan.